Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'. Alhamdulillah, nikmatillah wa syukurillah kepada pemirsa Siro Dakwah Islam yang insyaallah dirahmati dan diridhai Allah Azza wa Jalla. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhasil membangun masyarakat dengan gemilang dan juga membentuk yaitu ikatan perjanjian bersama tetangga-tetangganya dari kalangan Yahudi, beliau mulai menyiapkan yang disebut dengan atmosfer jihad di Madinah. Hal itu karena apa? Karena tugas utama dakwah atau bisa kita katakan daulah Islam adalah menerapkan Islam secara total di seluruh negeri yang diperintahnya dan juga mengemban dakwah Islam keluar kota atau batas teritorial. Dalam arti adalah teritorial negara. Pemirsa dakwah Siro Dakwah Islam, bahwa aktivitas dakwah Islam yang diemban oleh Rasulullah dan juga para sahabat itu beda kalau kita lihat dengan yaitu perjuangan dari orang-orang Kristenisasi, yang dimana kalau dalam hal yaitu dakwah Islam adalah mengajak manusia kepada Islam dan membina mereka dengan pemikiran-pemikiran dan juga hukum-hukumnya, serta menghilangkan yang disebut dengan semua rintangan fisik yang berdiri menghadapi yang disebut dengan yang menghalangi dakwah tersebut. Pemirsa Sirah Nabawi yang insya Allah dirahmati Allah Azza wa Jalla. Salah satu contoh, suatu ketika paman Rasulullah diutus oleh Rasulullah, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, untuk menjadi yaitu komandan perang, yaitu 30 orang pasukan yang berkuda. Kalau andaikan kita sekarang adalah kavaleri sini, yang dimana dia dari kalangan muhajirin tanpa dari kalangan ansor. Terus pada waktu dia berhadapan dengan orang-orang, salah satunya adalah Abu Jahal bin Hisham yang bersama 300 penunggang kuda di pesisir pantai yang sepi, maka Hamzah bin Abdul Muttalib dan pasukannya hampir saja dia akan menyerang, yaitu pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal ini. Tapi apa yang terjadi, saudara sekalian? Para sahabat yang lainnya menghalangi untuk menyerang yang disebut dengan yaitu Hamzah di sini, paman Rasul. Itu adalah salah satu bentuk yang dimana memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengutus, yaitu pasukannya, salah satunya adalah pamannya. Terus peristiwa yang kedua, kalau kita melihat pemirsa Sirah Dakwah Islam yang insya Allah dirahmati Allah Azza wa Jalla, adalah yang dimana Rasulullah mengutus, yaitu Ubaidah bin Haris, memimpin 60 orang pasukan Islam. Di sini yang dimana yaitu pasukan Islam ini menghadapi yang disebut dengan yaitu penunggang kuda, dalam arti adalah 200 orang kafir Quraisy yang dipimpin yaitu oleh salah satu yang kita sebut dengan Ikrimah. Tapi apa yang terjadi? Di sini jelas, hampir saja juga akan menyerang, tapi tidak diperbolehkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Ini menunjukkan pemirsa dakwah Islam yang insya Allah dirahmati Allah Azza wa Jalla, bahwa memang Rasulullah itu sudah mempersiapkan suasana perang, yang dimana memang saking banyaknya, saking ramenya di sini. Dalam arti sudah persiapan dari Rasulullah untuk menghadapi yaitu kafir-kafir Quraisy di sini.
Di awal bulan ke-12, kalau kita melihat di sini adalah dari kedatangannya di Madinah, sini Rasulullah keluar dari kota Madinah pada waktu itu. Ya, kepemimpinan di kota Madinah adalah pada waktu itu hingga dia diserahkan kepada Sa'ad bin Ubadah. Tapi perjuangan-perjuangan Rasulullah ini terus dan terus. Ya, dia persiapkan dengan suasana-suasana perang yang dimana bukan berarti itu Rasulullah cuma dalam arti adalah kedamaian saja. Tapi kalau dengan orang-orang kafir di sini itu jelas yang terjadi adalah tambah justru Rasulullah mempersiapkan pasukannya untuk berperang. Ya, dengan adanya itu makanya akhirnya banyak kabilah-kabilah yang akhirnya tunduk kepada Rasulullah dalam arti yaitu tanpa perang dengan perdamaian-perdamaian yang luar biasa. Maka saudara sekalian, bahwa di dalam sejarah Rasulullah itu juga mempersiapkan yaitu pasukannya, yaitu mempersiapkan suasana perang di dalam untuk menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Maka dari sini mari kita sebagai umat Islam senantiasa dalam hidup ini untuk selalu mengingat dan selalu menjadi ibroh yang dimana Rasulullah pun itu bukan berarti adalah pemimpin yang cuma berkenaan dengan masalah akhlak saja. Tapi Rasulullah pun juga selalu memimpin, yaitu mulai dari suasana mendesain sampai perang pun Rasulullah itu juga punya andil yang luar biasa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhiri kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.